warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nirwan Apandi dalam pembelajaran prakarya. Masih dalam materi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda untuk SMA, SMK, MA kelas 10 semester 1. Materi pertama yang akan dibahas yaitu proses pembuatan kerajinan. Kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda merupakan kerajinan yang mengusung nilai-nilai kebudayaan lokal, sehingga kerajinan ini bersifat kedaerahan atau lokal jenius. Kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda dibuat berdasarkan nilai-nilai budaya lokal. Nilai-nilai budaya lokal tersebut terinspirasi dari mitos, cerita rakyat, pantun, tari-tarian, ataupun upacara adat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Suku bangsa yang beraneka ragam memunculkan produk-produk kerajinan yang khas. Perhatikan macam-macam produk kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda berikut ini. Beberapa kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang pertama, ada topeng Panji, patung Garuda Bali, kerajinan berbentuk rumah adat Padang, tas rajut dari Kalimantan Timur, kerajinan perak dari Bukit Tinggi, kerajinan dari Papua, dan kerajinan khas Tanah Toraja. Produk kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda di atas berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Salah satu produk kerajinan dengan inspirasi budaya lokal yang terpengaruh oleh nilai budaya, misalnya patung Loro Blonyo. Patung Loro Blonyo merupakan simbol perwujudan Dewi Sri dan Raden Sadono. Dalam mitologi Jawa, patung ini merupakan penyatuan pasangan antara laki-laki dan perempuan. Patung Loro Blonyo berbeda dengan patung-patung arca. Penempatan patung Loro Blonyo ditempatkan sesuai prosedur atau norma-norma adat Jawa. Pada rumah tradisional Jawa, patung Loro Blonyo ditempatkan pada sentong tengah. Sentong merupakan tempat yang dianggap sakral bagi masyarakat Jawa. Tempat ini biasanya untuk menyimpan padi. Pembuatan produk kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda tidak luput dari bahan dan alat yang hendak digunakan. Bahan-bahan produk kerajinan tersebut antara lain tanah liat, clay polimer, clay tepung, cat, tinta, kayu, serat, dan lain sebagainya. Pengolahan bahan menggunakan peralatan yang sesuai dengan karakteristik bahan. Bahan batu untuk mengolahnya harus menggunakan alat yang keras seperti palu atau alat pahat. Ada banyak peralatan untuk mengolah bahan menjadi produk kerajinan. Misalnya alat pahat, cukil, butsir, kuas, alat tenun, baik mesin maupun bukan mesin, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas teknik dan proses pembuatan. Pada umumnya, teknik dan proses pembuatan kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda
sama halnya dengan membuat kerajinan biasa. Kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda diselipkan unsur-unsur budaya daerah. Teknik yang digunakan pada pembuatan kerajinan umumnya antara lain teknik anyaman, teknik lukis, teknik ukir batu, teknik cor, teknik tenun, teknik jahit, dan teknik ukir kayu. Ada banyak lagi teknik dalam proses pembuatan kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Teknik pembuatan kerajinan disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Seperti contoh pada proses pembuatan kerajinan ukir kayu. Alat dan bahan pun harus disesuaikan. Bahan yang digunakan tentunya dari berbagai jenis kayu, sedangkan alat yang digunakan ialah alat pahat atau cukil. Kerajinan boneka Tahu-Tahu berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Boneka Tahu-Tahu merupakan simbol kematian. Boneka ini mempresentasikan anggota keluarga yang telah meninggal. Sehingga boneka ini dibuat menyerupai orang yang telah meninggal tersebut. Patung ini dilengkapi dengan pakaian, sarung, dan ikat kepala khas Toraja. Proses pembuatan patung ini harus melewati beberapa upacara ritual, salah satunya memilih dan menebang pohon nangka atau mang lasak. Boneka Tahu-Tahu menjadi inspirasi oleh para perajin untuk menarik minat wisatawan yang berkunjung ke Tanah Toraja. Boneka tersebut menjadi souvenir atau produk kerajinan khas. Proses pembuatan boneka ini umumnya sama dengan membuat boneka kayu lainnya, mulai dari pemilihan bahan hingga proses pahat atau ukir. Boneka Tahu-Tahu yang menjadi souvenir tidak mengandung unsur sakral, karena dalam membuatnya tanpa menggunakan upacara ritual. Ukuran boneka Tahu-Tahu yang dijual pun beragam, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Selanjutnya, kita akan membahas pengemasan produk kerajinan. Kemasan umumnya menjaga produk supaya tidak rusak. Pada produk-produk kerajinan, pemberian kemasan sangat mungkin dilakukan. Selain menjaga produk, kemasan berfungsi untuk meningkatkan nilai jual. Kemasan merupakan penyajian yang efektif dalam memasarkan produk, khususnya produk kerajinan. Ada banyak bahan yang digunakan untuk membuat kemasan. Bahan-bahan tersebut meliputi plastik, kertas, kardus, styrofoam, dan lain sebagainya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya jelaskan dalam materi ini semuanya bisa dipahami dan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.